Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha, Sarjana Perikanan Magister of Science. Saya merupakan dosen program studi agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Spesialisasi saya adalah mengajar pada bidang ilmu manajemen agribisnis. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode delivery, interaction, and assessment. Delivery adalah tahapan di mana saya menyediakan berbagai materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri. Interaction adalah kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan di kelas untuk membahas mata kuliah. Assessment adalah proses pemberian tugas terstruktur yang sudah direncanakan seperti membahas artikel, quiz, dan menyelesaikan kasus. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dalam program studi agribisnis yang dijadwalkan pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah menyelesaikan mata kuliah manajemen agribisnis. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan case study dan project based learning. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, beretika, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berkomitmen untuk terus mengembangkan diri. Mampu mengidentifikasi, menganalisis peluang usaha dan potensi pasar baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah di bidang usaha pertanian. Dan yang ketiga adalah mampu merancang dan menerapkan aktivitas agribisnis serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebijakan pertanian guna meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor agribisnis. Kemampuan akhir tiap belajar atau CPMK yang pertama adalah mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, beretika, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dalam praktik pengelolaan agribisnis perikanan berkelanjutan. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi peluang usaha agribisnis perikanan skala mikro, kecil, dan menengah melalui potensi dan tantangan pada agribisnis perikanan. Yang ketiga adalah mampu merancang dan menerapkan strategi agribisnis perikanan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan, kebijakan perikanan, serta perubahan pasar guna meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk perikanan. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas penerapan prinsip-prinsip agribisnis dalam sektor perikanan, mencakup aspek produksi, pengolahan, pemasaran, dan manajemen usaha perikanan. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan mempelajari rantai nilai produk perikanan, strategi usaha perikanan yang berkelanjutan, dan kebijakan yang mempengaruhi industri perikanan untuk mengembangkan bisnis perikanan secara efisien, kompetitif, dan ramah lingkungan. Setelah mempelajari mata kuliah agribisnis, mahasiswa diharap mampu menunjukkan yang pertama, menunjukkan etika, tanggung jawab, kepemimpinan, serta komitmen untuk berkembang dalam pengelolaan agribisnis perikanan berkelanjutan. Yang kedua, mampu menguraikan penerapan konsep agribisnis dalam bidang perikanan. Yang ketiga, mampu mengevaluasi penerapan konsep agribisnis dalam bidang perikanan. Yang keempat adalah mampu menganalisis sistem agribisnis perikanan secara komprehensif untuk peningkatan efisiensi dan daya saing. Yang kelima adalah mampu merancang model bisnis perikanan berbasis inovasi dan aplikatif guna meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasar. Materi pembelajaran pada kuliah agribisnis perikanan adalah yang pertama adalah konsep agribisnis perikanan, sistem agribisnis perikanan, kebijakan agribisnis perikanan, analisis SWOT pada agribisnis perikanan, risiko pada sistem agribisnis perikanan, rantai pasok agribisnis, pola kemitraan agribisnis, dan pembiayaan agribisnis. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook diantaranya buku manajemen agribisnis oleh Purba dan kawan-kawan pada tahun 2024. Saya juga menggunakan berbagai literatur dari jurnal penelitian yang relevan dengan materi yang saya bawakan. Jurnal-jurnal ini mencakup hasil penelitian saya sendiri, jurnal nasional maupun jurnal internasional untuk sistem interaksi. Saya menerapkan metode student-centered learning. Platform yang saya gunakan adalah e-learning Universitas Tanjung Pura 1 Untan, di mana mahasiswa dapat mengisi presensi kelas, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Itulah metode interaksi yang saya terapkan dalam pembelajaran. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini,
Bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan saya akan menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester itu 10%, ujian tengah semester itu 15%, tugas terstruktur itu 40%, praktikum 25%, dan keaktifan mahasiswa 10%. Demikianlah pemaparan 3 aspek yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment, atau sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Kita kalau dari wajahnya kalian tampak semangat sekali untuk menerima materi hari ini ya. Sebelum kita memulai pertemuan perkuliahan hari ini ya, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar perkuliahan kita ini lebih diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-11 mengenai risiko agribisnis perikanan. Ya, sebelum memulai pertemuan hari ini, ya, Bapak ingin mengajak kalian kilas balik mengenai materi sebelumnya. Ya, masih ingat materi yang sebelumnya tentang apa? Tentang strategi pengembangan agribisnis, ya, berdasarkan analisis SWOT. Ya. Nah, Bapak ada sedikit pertanyaan untuk kalian, ya, untuk supaya kalian mengingat kembali materi kemarin, ya. Nah, dalam pemberian bobot dan rating pada analisis SWOT, ya, agribisnis perikanan, itu siapa yang memberi rating dan siapa yang memberi bobot? Silakan, ada yang bisa berpendapat? Ini, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Joni, Pak. Kemarin ada sedikit buka di Google tentang bagaimana itu pembobotan dan pemberian rating. Yang dimana kemarin dalam artikel yang saya baca itu dalam pemberian bobot ada pelaku usaha dan konsultan dalam usaha tersebut. Kemudian dalam pemberian rating ada manajer operasional dan tim pemasar. Ya, ya, sudah betul ya. Jadi ketika kita berbicara SWOT, maka yang memberikan rating itu adalah orang yang menjadi objek penelitian kita atau objek yang mau kita kembangkan usahanya. Sedangkan pemberian rating ya itu adalah orang atau stakeholder atau key informant yang memahami betul-betul tentang bidang agribisnis perikanan. Nah, kemarin saya minta kalian ya untuk membaca mengenai risiko agribisnis perikanan. Apa sih risiko agribisnis perikanan? Dari yang kalian baca, silakan. Ya, silakan. Kenalkan, saya Putri. Menurut saya, risiko agribisnis itu potensi terjadinya kejadian yang tidak diharapkan yang dapat merugikan dari mulai produksi, distribusi, dan usaha kita. Oke, ada yang lain? Silakan. Kalau dalam perikanan itu adalah kemungkinan terjadinya seperti gagal panen karena iklim ataupun karena tercemarnya air dalam perikanan tersebut. Oke. Jadi ya, betul. Risiko agribisnis perikanan atau risiko pada usaha perikanan, bisnis perikanan itu adalah peristiwa yang dapat ya merugikan suatu usaha agribisnis perikanan ya. Nah, kita akan membahas itu pertemuan ke-11. Nah, seperti biasa ya, di awal pertemuan ya, Bapak selalu menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah kalian mampu menunjukkan etika, tanggung jawab, dan kepemimpinan serta komitmen untuk berkembang dalam pengelolaan agribisnis perikanan berkelanjutan. Ya. Ini adalah aspek dari sikap. Ya. Kemudian yang kedua adalah mampu menganalisis sistem agribisnis perikanan secara komprehensif untuk peningkatan efisiensi dan daya saing. Ini dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Jika dijabarkan, maka indikator penilaian ya itu ada 4 poin. Yang pertama, dari sikap itu kalian harus berperan aktif dalam diskusi kelas. Ya. Kemudian pengetahuan itu merinci kejadian risiko pada agribisnis
perikanan. Ya. Kemudian mengukur peluang dan dampak risiko. Dan yang terakhir, dari sisi keterampilan, kalian mampu merumuskan risk mapping pada agribisnis perikanan. Salah satu subbab gitu ya dari pertemuan kita hari ini adalah identifikasi risiko dari agribisnis perikanan. Ya. Sebelum kita langkah awal untuk melakukan mitigasi risiko gitu ya, itu harus dengan identifikasi risiko. Nah, ini adalah proses dari identifikasi risiko. Yang pertama adalah inventarisasi data peristiwa yang mempengaruhi tujuan bisnis. Seperti yang diutarakan Mbak Putri tadi ya, bahwa risiko itu adalah kejadian yang dapat merugikan perusahaan atau mencegah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi, langkah pertama kita harus menginventarisasi data peristiwa. Kira-kira apa contohnya? Kalau menurut kalian? Suatu kejadian yang dapat menghalangi atau menghalangi tercapainya tujuan perusahaan, khususnya di bidang perikanan. Ya, silakan. Dari inventarisasi data peristiwa, dari harga pakan mungkin bisa, Pak? Ya, harga pakan, ya. Atau tadi seperti yang saudara sampaikan bahwa misalnya tadi gagal panen karena cuaca gitu ya. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan ya tujuan perusahaan jadi tidak tercapai. Ya. Nah, setelah mengetahui itu, maka yang langkah kedua adalah menentukan sumber terjadinya risiko. Kalau saya tanya, kalau tadi risikonya adalah gagal panen karena cuaca atau itu penyebab risikonya apa? Cuaca, ya. Artinya lingkungan, ya. Kemudian setelah mengetahui sumber terjadinya risiko, maka menentukan area dampak risiko. Di sini artinya kalian harus tahu apakah risiko yang terjadi itu dampaknya luas. Jadi harus tahu dulu dampak risikonya itu luas atau tidak. Kemudian menentukan penyebab dan skenario risiko. Jadi lingkungan, tadi kita bicara lingkungan. Nah, penyebabnya apa misalnya? Ya, misalnya karena cuaca panas ekstrim, artinya kita harus mencari sumber, ya, penyelesaiannya gitu ya, dan skenario risiko. Jadi kalian jabarkan, ketika cuaca sangat ekstrim panas, maka itu akan mengurangi debit air dan itu akan menyebabkan tambak kita akan kehilangan debit airnya akan hilang, kemudian itu akan menyebabkan ikan akan mati atau gagal panen. Kemudian baru perumusan risiko, di mana risiko itu kita kelompokkan. Risiko itu ada beberapa macam-macamnya ya, tipe-tipenya ya. Itu ada risiko keuangan, risiko operasional ya, dan sebagainya. Ya, jadi kalian kelompokkan dulu ya. Jadi ketika kalian mengidentifikasi risiko, harus ada 5 komponen ini. Yang pertama itu adalah sumber risikonya, pemicu timbulnya risiko, kemudian kejadiannya apa, ya, kemudian konsekuensinya, akibatnya itu apa, penyebab apa dan mengapa, ya, dan kapan dan di mana. Ya. Jadi ada 5 komponen ini. Dari mana kalian dapat sumber informasi mengenai identifikasi risiko? Itu adalah informasi internal dan eksternal. Internal itu udah bisa dari laporan perusahaan, ya, laporan inspeksi perusahaan atau laporan dari pegawai, ya. Sedangkan eksternal, ya, itu bisa dari laporan di luar institusi kita, ya, di luar perusahaan kita, ya, atau misalnya dari jurnal atau artikel. Nah, teknik identifikasi ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah judgment, brainstorming, checklist, ya, fault tree analysis, analisis sistem, dan analisis skenario. Tapi yang sering dipakai di perusahaan itu ada 2, checklist dan fault tree analysis. Ini contoh dari checklist penilaian kualitas ikan gitu ya. Jadi ada risiko-risikonya. Jadi kalau ada tidak sesuai dicontreng, ya, sesuai tidak sesuai gitu ya. Ini ada listnya, kita buat list, isinya ada risiko-risiko. Kemudian yang kedua adalah fault tree analysis diagram. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi risiko khususnya pada bidang agribisnis perikanan. Baik, agar lebih mantap gitu ya,
Bapak melihat kalian memahami materi ini atau tidak. Bapak beri waktu 2 menit, ya. Silakan kalian cari di literatur review gitu ya. Risiko, ya. Kalian identifikasi risiko yang berhubungan dengan agribisnis perikanan. Oke, waktu Bapak persilakan, silakan. Jika sudah, silakan menyampaikan pendapatnya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wediana. Untuk sumber resikonya yaitu dari pasar atau ekonomi. Kejadiannya harga jual ikan nila yang turun drastis. Konsekuensinya bisa pendapatannya menurun, tidak bisa menutup biaya operasional. Penyebabnya yaitu panen raya serentak, tidak ada kontrak tetap dengan pembeli. Kapan terjadinya yaitu pas musim panen, yaitu biasanya itu bulan Maret atau April. Di mananya yaitu di sentra budidaya ikan tawar di Kabupaten Pontianak. Sudah baik ya, tadi identifikasinya karena sudah memuat dari 5 komponen penting ini ya. Ada sumber risiko, kejadian, konsekuensi, penyebab ya, dan komponen kapan dan di mana terjadinya risiko tersebut. Bapak akan minta kalian untuk menonton video ini ya. Dari video tersebut apa yang bisa kalian simpulkan? Ya Pak, Ya, silakan. dari video tadi saya bisa mengambil kesimpulan, walaupun kalau kita udah mengidentifikasi, terus menganalisis dan mengevaluasi resiko, kalau kita tidak mengupdate resiko tersebut secara terus-menerus atau secara terbaru gitu Pak, kita juga bisa mengalami kerugian, mengalami resiko tersebut kalau kita tidak update. Ya. Itu Pak. Nah, terima kasih ya. Dari video tadi ya, betul bahwa setelah melakukan identifikasi risiko, kita juga sebaiknya melakukan namanya analisis risiko, di mana biasanya ini disebut atau nama lainnya adalah pengukuran risiko. Ya, nah ini juga tidak bisa hanya dilakukan dalam satu waktu tertentu. Ini harus terus dilakukan ya sepanjang waktu ya gitu ya. Misalnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Pengukuran risiko ya. Kita mulai dari dimensi pengukuran risiko. Kalian perhatikan video ini. Dari video ini ya, kalau Bapak tanya, apa saja dimensi yang diukur pada pengukuran risiko? Yang pertama adalah tingkat kemungkinan risiko. Apa? Dampak semua risiko ya. Jadi kita dalam mengukur risiko itu ada 2 dimensi. Yang pertama adalah mengukur frekuensinya, yang kedua adalah mengukur dampaknya. Kenapa kita harus mengukur risiko? Ya ini ya. Ketika risiko itu kita ukur, jika dia dampaknya terlalu tinggi, maka sebaiknya ya kita berhati-hati dalam menghadapi risiko tersebut. Ya. Nah, sehingga ada pertanyaan. Menurut saudara, mana yang lebih merugikan? Kerugian seorang petani sebesar 500.000 dalam setiap tahunnya selama 10 tahun atau kerugian seorang petani sebesar 5 juta yang terjadi satu kali dalam 10 tahun. Mana yang lebih rugi? Nomor 1 atau nomor 2? Yang jawab nomor 1? Angkat tangan. Yang jawab nomor 2? Oke. Yang perwakilan yang menjawab nomor 1, silakan ungkapkan alasannya. Pak. Ya, silakan. Kalau nomor 1 kan kerugian seorang petani sebesar 500.000 dalam setiap tahunnya. Jadi kan otomatis petani itu harus membayar kerugian itu setiap tahun 500.000. Sedangkan kita nih nggak tahu kan petani itu pendapatan petani setiap tahunnya tuh berapa gitu. Kan biasanya ada petani itu yang gagal panen, ada yang untung juga gitu. Tapi pas ketika petani itu kejadian gagal panen dan dia harus membayar juga 500.000, jadi hal itu tuh double gitu kerugiannya untuk petani. Oke. Yang menjawab nomor 2, alasannya kenapa? Menurut saya Pak, kenapa saya pilih nomor 2 yaitu kita nih kan tidak tahu di dalam 10 tahun tuh walaupun terjadinya satu kali, kita tidak tahu nih di tahun keberapa yang terjadi kerugian tersebut. Nah, apalagi kerugiannya sebesar 5 juta, walaupun dalam 10 tahun itu terjadi satu kali. Jadi kita tidak bisa memprediksikan kapan kerugian tersebut terjadi, Pak. Oke. Jadi, ya,
Jawaban yang tepatnya itu adalah nomor 2. Karena ya, ketika kita tidak bisa memprediksi terjadinya suatu risiko, ya, dan risiko itu dampaknya juga besar, maka itu akan dapat sangat merugikan perusahaan. Kalau kita sudah mengetahui frekuensinya, ya, setiap tahun terjadi 500.000, artinya nanti petani akan mempersiapkan, oh saya tiap tahun akan merugi 500.000. Dia akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kerugian 500.000 ini. Ya. Sehingga kalau ditanya lebih merugikan mana, jawabannya itu adalah nomor 2. Ya. Nah, kalau dari kasus ini, maka bisa kita simpulkan bahwa yang lebih penting apa? Dampak resikonya. Ketika dampaknya selalu besar, maka itu akan sangat dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Nah, dalam mengukur frekuensi, kita menggunakan probabilitas. Jadi probabilitas itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peril. Ya, peril itu adalah peristiwa risiko. Ada 2, tanpa bobot dan dengan bobot. Istilah yang harus kalian kuasai itu yang pertama adalah sample space atau satu set dari kejadian tertentu yang diamati. Kemudian event merupakan segmen atau bagian dari sample space. Ya. Jadi di mana rumusnya probabilitas terjadinya event atau kejadian risiko itu adalah E ya atau segmen atau sample space dibagi dengan S atau satu set kejadiannya. Kalau pakai bobot maka ditambahkan W bobot ya. Ini ada contoh kasus ya, silakan kalian kerjakan ya. 10 dan 90 itu adalah E-nya, eventnya. Nah, sedangkan jika lo tambah bobot ya, maka diberikan bobot 2 untuk perairan pantai dan lepas 12 mil diberikan bobot 1. Bobot ini diberikan ketika suatu risiko itu semakin besar, maka diberi bobot yang paling besar. Sekarang coba kalian hitung probabilitas pencurian ikan pada perairan pantai. Tadi kalian sudah mencoba mengerjakan contoh kasus ini, ya. Silakan perwakilan dari kalian untuk maju mengerjakan kasus ini. Siapa yang bersedia untuk maju? Ya, silakan, Vero. Ya, siapa selanjutnya? Kalau tanpa bobot, perhitungannya seperti apa? Silakan. Silakan. Ini. Ya, terima kasih. Baik, ya. Kedua jawaban ini sudah betul, ya. Bahwa ketika tanpa bobot, peluang terjadinya pencurian ikan pada perairan pantai itu sebesar 0,1 atau 10%, ya. Tapi dengan bobot, jika dibobotkan, maka peluang terjadinya pencurian ikan pada perairan pantai itu mencapai 18,18%. Oke, sudah betul? Kasih plus untuk temannya. Kita juga akan melakukan pengukuran dampak risiko. Biasanya, pengukuran dampak risiko itu berdasarkan batas atas besarnya nilai yang rentan terhadap risiko atau exposure-nya. Jika kerugian maksimal dari tambak yang gagal panen itu 20 juta, maka besaran dampak dari risiko tersebut adalah 20 juta. Risiko harga komoditasnya turun. Nah, itu dampak terbesarnya berapa? Misalnya 5 juta, keuntungan petani atau petambaknya berkurang, maka besaran dampaknya itu adalah sebesar 5 juta. Jadi, ditentukan berdasarkan nilai exposure yang paling besar. Pasti akan muncul di pertanyaan kalian, kenapa sih Pak kita harus mempelajari identifikasi risiko dan pengukuran risiko? Jawabannya itu ada sederhana, yaitu dengan mengetahui identifikasi risiko dan melakukan pengukuran risiko, kita bisa menyusun strategi untuk meningkatkan bisnis kita, ya, agar mencapai tujuan bisnis kita. Salah satu contohnya dari artikel yang telah saya publikasikan, ya, bahwa dengan menilai sebuah risiko, dirumuskan strategi peningkatan nilai tukar nelayan tradisional di Kabupaten Sambas. Artinya dengan mengetahui risiko dari petani atau nelayan di Kabupaten Sambas,
saya bisa mengetahui atau merumuskan seperti apa sih strategi terbaik untuk meningkatkan nilai tukarnya. Salah satu topik atau salah satu materi yang paling penting itu adalah manajemen risiko. Yang terakhir gitu ya, itu adalah bagaimana kalian setelah mengukur frekuensi, mengukur dampak, kalian melakukan pemetaan risiko. Nah, pemetaan risiko itu ya, ketika kalian mengetahui dampak atau frekuensi risikonya dan dampak risiko, maka yang sumbu Y itu adalah frekuensi, sumbu X itu adalah besaran risikonya. Jadi kalian petakan ya, misalnya salah satu risiko, dia peluangnya terjadinya itu sering, namun dampaknya itu sedang. Sehingga kalau dipetakan dia berada di warna orange. Artinya dia tidak terlalu bukan risiko yang besaran dampaknya terlalu besar. Tapi ketika dia mendekati warna merah ya, maka itu artinya risikonya itu sangat tinggi ya, nilai risikonya sangat tinggi. Ketika ada risiko yang di bagian warna merah ya, atau bagian merah, itu adalah risiko-risiko yang harus dihindari ya. Oke, sebelum melanjutkan ke tugas, ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi di awal kan ada subjek PMK yaitu tingkatan daya saing dan efisiensi. Di sini saya ingin bertanya itu Pak, ada tidak sih perlindungan atas risiko usaha yang dialami oleh pembudidaya ikan seperti itu Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Risiko pembudidayaan ikan ya, salah satu bentuk gitu ya, bagaimana supaya mengurangi dampak risiko ya, untuknya nelayan, pembudidaya ikan ya. Seingat saya ya, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Kementerian Perikanan nomor 7 tahun 2018 gitu ya, 18 atau 16 tentang perlindungan nelayan, budidaya petambak, petambak budidaya gitu ya, dan petani garam ya. Di peraturan tersebut disampaikan bahwa di situ ada asuransi perikanan. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya untuk mengurangi dampak dari suatu resiko di bidang perikanan ya. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya yang ingin bertanya. Kira-kira kesimpulan dari materi kita hari ini itu apa? Nah, jadi untuk identifikasi risiko dalam aktivitas perikanan itu sangat penting untuk mencegah kerugian dan menjaga keberlanjutan usaha kita. Risiko bisa berasal dari lingkungan seperti penurunan kualitas air, terus dari pasar kayak anjloknya harga. Setiap risiko itu memiliki penyebab, waktu, lokasi, dan konsekuensi yang berbeda. Nah, dengan memahami sumber, kejadian, dampak, penyebab, serta kapan dan di mana risiko itu terjadi tadi, pelaku usaha itu dapat menyusun strategi pencegahan dan mitigasi yang lebih efektif untuk usaha. Seperti itu gambaran besar dari kesimpulan materi kita hari ini ya, bahwa melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko itu sangat penting. Karena dengan melakukan identifikasi risiko dan pengukuran risiko, kita bisa mencapai tujuan dari perusahaan kita gitu ya. Dengan mengelola risiko ya, perusahaan kita kecil kemungkinannya untuk merugi. Tugas kalian, jadi berdasarkan studi literatur ya, lakukan case study mengenai pemetaan risiko pada salah satu pelaku agribisnis perikanan. Tugas dikumpulkan di sistem e-learning 1 Untan ya. Jadi nanti tugasnya dalam bentuk PDF ya. Panduan dan formatnya sudah saya masukkan ke e-learning 1 Untan. Baik, demikianlah kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah hadir di kuliah ini ya. Jadi saya harap kalian bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapatkan ya. Karena masa depan kalian itu tergantung dari apa yang kalian lakukan hari ini. Jadi Bapak harapkan tetap semangat ya. Saya yakin kalian akan sukses semuanya. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.